Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali menjumpai Anda di Pro 1 RRI Makassar di Kiprah Desa untuk kebersamaan kita malam hari ini di hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Selamat malam untuk Anda kelompok tani yang juga saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Kali ini kita membahas topik HKM atau hutan kemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk membahas pendengar terkait topik malam hari ini di studio Pro 1 RRI Makassar, kami sudah kedatangan tamu narasumber yaitu Bapak Musakir SPD, Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Tandung Bila, Kota Palopo. Segera kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sakir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Sakir? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan kami juga informasikan pendengar selain Anda bisa mendengarkan, juga bisa menonton ya, menyaksikan melalui live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nanti untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita ini, Anda bisa bergabung di kolom komentar. Baik, ini dari Palopo langsung Pak Sakir? Ya, dari Palopo. Oh, kapan tibanya Pak Sakir nih? Tadi siang. Oh, tadi siang. Ya. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir langsung jauh-jauh dari Kota Palopo. Ini juga bisa kelompok tani yang ada di sana bisa disampaikan Pak Sakir untuk ikut menyaksikan ya melalui YouTube dan juga Facebook RRI Makassar. Pak Sakir, ini di awal ada pengantar mungkin yang ingin disampaikan, poin-poin penting seputar topik kita. Silakan Pak Sakir. Oh ya, terima kasih ya. Pertama mungkin perkenalkan, saya Musakir, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Tandung Bila di Kota Palopo, salah satu kelompok yang menerima program perhutanan sosial dari program Nawacita pemerintah kita dengan skema hutan kemasyarakatan. Jadi hutan kemasyarakatan sebenarnya ini adalah program nasional yang peruntukannya kepada masyarakat yang terlanjur mengelola hutan, ya sudah terlanjur mengelola hutan secara turun-temurun, yang oleh pemerintah itu membukakan akses legal ya supaya tidak keterusan ya bekerja secara ilegal, maka dibuatkanlah skema perhutanan sosial ini supaya masyarakat itu bisa mengelola dengan baik, ya mendapatkan pendampingan dan untuk bisa mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup dan bermukim di dalam dan di luar kawasan. Ya, mungkin cuma itu saja prinsipnya hutan kemasyarakatan itu. Baik. Ya. Nah, kalau di hutan apa tadi, Tandung Bila, Kota Palopo, untuk legalnya ini sudah sejak kapan Pak izin yang diberikan begitu oleh pemerintah? Ya, jadi izin untuk hutan kemasyarakatan di Kota Palopo itu dari tanggal 18 Mei tahun 2017. Oh, udah lama ya. Jadi seluas 1.617 hektar. Seberapa? 1.617 hektar. Oke. Ya. Dan ini seperti apa kemudian sejak 2017 ini setelah legal sampai kemudian sekarang, kalau Pak Sakir sendiri melihat seperti apa pemanfaatannya, apakah sudah sesuai yang diharapkan? Ya. Jadi saya kilas balik dulu ya. Jadi sebelum ada izin hutan kemasyarakatan itu masyarakat sekitar di Kelurahan Batang dan Batang Barat itu selalu bersiteru ya, berseberangan dengan dinas kehutanan saat itu, karena mereka disebut sebagai masyarakat perambah ya, karena mengelola hutan itu secara ilegal. Kemudian sebelum ada hutan kemasyarakatan juga itu praktek illegal logging ya, pencurian kayu di hutan itu marak sekali, termasuk pembukaan lahan secara tradisional itu sangat terang-terangan, serta kebakaran hutan itu seringkali terjadi sebelum ada izin. Kemudian 2017 pasca ada izin, ya karena izin itu setelah diberikan ada aturan yang memang harus
dipenuhi ya. Ada syarat dan ketentuan yang oleh pemegang izin itu harus patuhi. Yang pertama ya, salah satunya adalah menentukan tapal batasnya, batas areal yang menjadi areal izin itu. Yang kedua, menetapkan blok pengelolaannya, mana yang boleh dikelola, mana yang tidak boleh dikelola. Ya. Nah setelah itu menyusun rencana kerja usaha ya, yang dalam hal ini itu ada pendampingan dari balai yang memberikan izin ya, BPSKL, termasuk juga dari Dinas Kehutanan dan KPH Latimojong. Nah setelah ada izin, nah sekarang sudah masuk ke tahun kelima. Ya masyarakat di sana sudah tidak lagi tidak ada lagi yang namanya illegal logging ya. Jadi pencurian kayu itu sudah hampir tidak ada lagi di wilayah sekitaran itu. Kemudian pembukaan lahan secara tradisional pun juga sudah berhenti. Nah terus pola pikir masyarakat yang tadinya dipikirnya hanya dengan membuka lahan baru bisa hidup, sekarang berubah. Lewat perhutanan sosial mereka sudah bisa mengelola namanya kelompok usaha perhutanan sosial. Di Gapoktan Tanjung Bila ini ada 9 KUPS ya, ada 9 kelompok usaha perhutanan sosial yang dengan itu dengan kelompok ini masyarakat sudah ada titik terang peningkatan penghidupannya ya. Jadi sudah ada pendapatan yang secara rutin yang bisa diterima dari usaha itu. Kita ambil contoh, salah satunya adalah KUPS Apikultur Lambanan yang usaha ini spesifik mengelola lebah ya, lebah di dalam hutan. Jadi selain itu ya, jadi dia kelompok ini melakukan budidaya lebah trigona ya, terus juga pemanenan lebah dorsata. Nah khusus untuk trigona ini bahkan sekarang sudah menjadi spot wisata lebah. Ya dari berbagai daerah. Spot wisata lebah. Iya, spot wisata lebah. Jadi pengunjung di sana selain bisa langsung meminum madu di sarangnya, juga bisa mendapatkan edukasi tentang bagaimana budidaya lebah trigona itu. Ya. Nah sampai saat ini ya, jadi sayang ya karena ada pandemi kemarin kita sempat stop kurang lebih 3 tahun. Ya setelah mulai ada pelonggaran PPKM ini, pengunjung juga di spot ini sudah mulai tumbuh kembali. Ya dari usaha ini pendapatan masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha perhutanan sosial di lebah ini per bulannya itu rata-rata di 3 sampai 7 juta per bulan per kepala keluarga. Wow, Iya. Masya Allah. Itu satu KUPS ya, dan masih ada 8 KUPS lainnya. Terus ada juga KUPS yang bergerak di Bamba Butterfly ya, yang mengelola kupu-kupu. Jadi kupu-kupu endemik Sulawesi yang memang di dalam hutan itu habitatnya banyak ya. Di usaha ini juga bahkan sudah ekspor ya, sudah ekspor produk. Sampai udah ekspor ya, gitu? Sudah ekspor ke Eropa. Ya, ini seperti apa? Ya Apa yang dalam bentuk bangkai. Ya bangkai kupu-kupu. Ya seperti mungkin di tempat lain yang banyak aksesoris ya. Oh di Bantimurung begitu. Di Bantimurung misalnya. Kemudian juga ternyata di negara-negara Eropa yang seperti ini sangat diminati. Oke. Dan penghasilan bocoran? Ya penghasilannya kalau KUPS ini sebelum pandemi itu bisa mencapai 100 juta per bulan. Untuk kupu-kupu ini? Untuk kupu-kupu ini. Wow. Ya, dan sangat fantastik. Sayang pandemi kemarin membuat semuanya harus memulai dari awal lagi. Ya. Selain itu apa lagi? Saat ini ya, jadi setelah pelonggaran pembatasan ya, kita sekarang merancang membangun panggung hutan ya. Jadi kita buat panggung di dalam hutan, di mana komunitas-komunitas itu bisa melakukan kegiatan ya, event-event perkumpulannya ya, misalnya acara ulang tahun, diklat dan seterusnya. Yang panggung ini sudah mulai hampir setiap malam itu sudah mulai datang pengunjung ya. Umum? Umum, okay. Umum. Nah ini saja ya, termasuk dari komunitas kayak Palang Merah, dari Pramuka itu sudah masuk menggunakan fasilitas panggung ini. Dan di dalam saya ulang, kelompok ini dia yang mengelola namanya kelompok usaha agrowisata ya. Agrowisata Kalibambang. Jadi spotnya ada camping ground ya, di sana komunitas bisa bermalam outdoor ya, menggunakan dom yang sudah disewakan. Jadi tinggal datang bawa tasnya saja, tendanya sudah ada, dan
makanan juga ada kuliner di dalamnya. Wow, ini lokasi di mana Pak? Di Kota Palopo itu ya. Tepatnya di Di Batang, Kelurahan Batang ya. Kelurahan Batang. Ya, jadi kalau dari Kota Palopo ke arah Rantepau kilometer 12. Kilometer 12. Ini dicatat soalnya pendengar kita di Palopo juga ini bisa mendengarkan RRI Makassar melalui FM di 101,2. Jadi untuk pendengar kami yang ada di Palopo bisa diinformasikan juga Pak Musakir di 101,2 FM, termasuk juga ini kita baca beberapa komentar lewat streaming Pak Sakir. Ini sudah beberapa yang bergabung. Kita menyapa terlebih dahulu ada Pak Adib Munawar. Selamat malam Pak Adib. Katanya mantap Gapok Tanhut Tandung Bila, sukses selalu. Kemudian ada Pak Sanusi Darwis. Mantap Pak Musakir, sukses selalu katanya. Pak Musakir. Ya, terima kasih. Mungkin kenal kali ini. Ya, kayak kenal. Ya, termasuk para ya pendamping-pendamping yang terus membantu kami membuat perhutanan sosial ini makin eksis. Oke. Kemudian juga ada Yudhistira, kemudian ada Nawir Mise. Mantap Pak Ketua Gapoktan Tandung Bila, sukses selalu HKM-nya, teruslah berkarya untuk masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Dan ternyata ini juga ada media sosialnya ya, Tandung Bila. Benar ya. Oke. Ini kalau melihat ada kawasan ekowisata. Ya. Ini masya Allah begitu, sangat. Jadi kami di media sosial, bahkan kami juga sudah punya website sendiri. Website sendiri? Ya, www.tandungbila.com. Boleh saya cek dulu. Jadi di sana ada profilnya kami. Tandungbila.com. Termasuk kami sudah menghasilkan produk-produk pangan yang bisa masyarakat itu membeli produk yang hasil perhutanan sosial. Ya, di website itu ada detailnya. Oke. Ini tandungbila.com ya. Ini sampai websitenya dong. Selamat datang, dan ini sudah banyak yang kemudian melakukan kunjungan begitu ya. Iya, benar. Ke sini ada wisata alam Tandung Bila. Wah, ada produk-produknya juga ini. Iya, benar. Ada madu, ada gula apa tadi nih? Ada gula ada aren, teh. Ini juga ada Jaslink Ekowisata dan Edutourism. Iya, benar. Ini apa ini? Yang tadi ya, ekowisata. Jadi orang ke sana sambil berwisata itu bisa banyak belajar. Ya, mengerti mungkin tentang kupu-kupu endemik Sulawesi, kemudian binatang burung misalnya yang endemik Sulawesi seperti rangkong, itu semua bisa, selain berwisata bisa belajar. Ya, jadi ekowisata berbasis edukasi. Wow. Dan ini yang tadinya awalnya sebelum begitu ada izin dilegalkan, sering berseteru di sana, dan ternyata ini luar biasa begitu ya. Saling support satu sama lain, dan ini terus dikembangkan. Ini mungkin Pak Sakir juga bisa berbagi tips sampai ada di titik ini seperti apa Pak Sakir, untuk pendengar kita juga yang ingin melakukan pemanfaatan begitu. Ya, jadi sebenarnya ya kalau tips sih intinya adalah ketika banyak yang peduli untuk menjawab pemahaman banyak orang bahwa masyarakat yang bermukim di hutan, yang hidup di dalam hutan dan di sekitaran kawasan itu adalah masyarakat yang rata-rata di bawah garis kemiskinan. Inilah sebenarnya yang menjadi tantangan buat kami untuk menjawabnya. Bahwa sebenarnya sumber kekayaan terbesar di Indonesia ini adalah adanya di hutan. Justru orang-orang yang bermukim di hutan dan di sekitarnya itulah orang terkaya di negeri ini. Nah, syukur dengan program perhutanan sosial ini, kalau memang teman-teman ya yang juga mungkin ada pendengar juga pengelola hutan kemasyarakatan atau program apapun di perhutanan sosial, ya ayo kita bersinergi untuk membuktikan bahwa program ini adalah program yang bisa mengangkat masyarakat kita yang di sekitar kawasan itu untuk meninggalkan dari status garis kemiskinannya, ada peningkatan lah menuju kesejahteraan dan hutan tetap lestari. Ya. Dan tadi Pak Sakir juga menyebut begitu ya, ada pendamping. Ya, ada pendamping. Nah, ini seperti apa Pak? Jadi pendamping itu ya, jadi pertama ada pendamping dari Dinas Kehutanan Provinsi ya, yang mendampingi bagaimana metode pengelolaan hutan dengan pemanfaatan di bawah tegakan. Ya, pendamping ada juga lokal champion ya, jadi orang-orang yang peduli dengan lingkungan yang mendampingi, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan banyak pendampingan yang peduli untuk terus kita bersama-sama melestarikan hutan. Ya. Baik. Nah,
Untuk kerjasama yang dilakukan sampai kemudian bisa punya kelompok-kelompok usaha yang berkembang, ini seperti apa Pak Sakir? Ya, jadi kerjasama ya. Jadi apapun itu usaha yang dilakukan ya setelah masyarakat sudah memiliki akses legal mengelola tadi. Yang kedua yang harus dimiliki adalah akses permodalan. Ya. Ya, jadi mau usaha tapi tidak ada modal kan tidak bisa lagi. Makanya kami coba membangun kerjasama dengan pihak BRI. Ya, BRI melalui fasilitas dana KUR. Jadi kelompok-kelompok masyarakat tadi yang KUPS tadi ya dihubungkan dengan BRI dengan bantuan akses permodalan tadi. Ya. Nah, dari modal inilah usaha ini terus mulai berkembang. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu juga ada dukungan permodalan dari Kementerian Kehutanan itu sendiri lewat BLU ya. BLU yang saat ini namanya sudah BP2LH yang yang pembiayaan itu untuk pengembangan tanaman kopi dan kakao di lokasi tersebut. Ya, permodalannya juga cukup sangat besar ya, sangat besar. Kemudian selain itu kita juga membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi. Ya, seperti Gapoktan Tanjung Bila ini sudah ada MOU dengan Universitas Andi Cema ya, khusus di Fakultas Kehutanannya ya. Kemudian juga sudah kerjasama dengan berbagai universitas di Sulawesi. Dari Universitas Tadulako juga sudah ada kerjasama. Kemudian dari Universitas Hasanuddin juga ya, ya sering ya, ini sudah 2 angkatan melalui KKN tematik ya, mahasiswa Unhas itu sudah beraktivitas berkontribusi di kelompok ini. Baik, wah Ya. ini luar biasa. Jadi untuk Anda pendengar kami yang penasaran ya, ini bukan kelompok tani biasa begitu ya, tetapi luar biasa. Anda bisa melihat di media sosialnya termasuk juga di website. Saya sendiri ketika melihat ini bukan lagi ingin, tapi kalau bisa pesan bus sekarang ya, datang langsung melihat seperti apa ekowisatanya. Ternyata juga ini turismenya ada, wah ini macam-macam nih, yang bisa ada flying fox juga. Kemudian banyak kegiatan edukasi juga di sana, Pak ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan untuk pendengar yang juga sudah bergabung tadi, ini tertarik menanyakan bagaimana awalnya katanya. Saya baca dulu nih untuk beberapa komentar, kemudian masyarakat yang menanyakan juga untuk izin, apakah HKM dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak swasta atau investor untuk dimanfaatkan lahan HKM ini, dan awalnya bagaimana melegalkan begitu untuk izin hutan kemasyarakatan ini. Sebentar akan dijawab oleh Pak Sakir, dan kami akan jeda dulu sejenak pendengar, termasuk untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di komentar Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Kiprah Desa, dan malam hari ini kami masih membahas topik terkait hutan kemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat, dan kita masih bersama dengan Pak Musakir SPD, Ketua Gapoktan Tanjung Bila Kota Palopo. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui kolom komentar. Kita bacakan lagi Pak Sakir ya. Ini ada pendengar kita yang dari Basok Situju, Ketua Ipkindo Sulsel hadir menyimak katanya penjelasan Ketua Gapoktan Tanjung Bila Pak Musakir. Kemudian ada Ibu Erni Asis katanya salam dan sukses selalu buat Pak Musakir. Kemudian ada Minarni juga sukses dan semoga makin sukses untuk Tanjung Bila. Ya, ada amin. Pak Nawir Mise. Pak Musakir selain sebagai Ketua Gapoktan Tanjung Bila, beliau juga secara personal adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM yang pada tahun 2021 sebagai PKSM berprestasi tingkat nasional. Boleh dikomen juga nih Pak Sakir, silahkan. Ya. Untuk tanggapan tadi dari Pak Nawir, ini kayaknya kenal sekali begitu ya. Oh iya. Jadi Pak Nawir memang ini guru saya Pak ya. Jadi Ya. dialah yang memperkenalkan saya profesi menjadi penyuluh ya PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, yang dengan itu jadi tidak hanya
swadaya saja, tetapi ternyata dengan berprofesi terdaftar menjadi PKSM, kita mendapat fasilitasi untuk dilatih untuk memiliki kemampuan menyuluh ya, penyuluhan itu sendiri. Dan 2021 ini Pak Nawir menyampaikan informasi katanya PKSM berprestasi tingkat nasional. Oh ya, lumayan ya, sudah mendapat penghargaan Wana Lestari kemarin. Oh, oke. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nawir untuk informasi yang disampaikan, dan ini juga tadi ada pendengar yang tertarik begitu, ingin melakukan apa yang dilakukan juga oleh kelompok Gapoktan Tandung Bilak Kota Palopo, yang kemudian ini beberapa menanyakan terkait izin HKM ini seperti apa. Ini juga ada yang menyampaikan bahwa dari Pak Hari, perhutanan sosial sangat membantu masyarakat desa. Hutan banyak yang gundul, masyarakat antusias mengajukan, tapi hanya janji sepertinya. Ini Pak Hari yang dialami, mungkin juga boleh sedikit menanggapi. Kemudian tadi yang menanyakan juga apakah HKM dalam hal ini bisa kerjasama dengan pihak swasta atau investor untuk dimanfaatkan lahan HKM. Silakan Pak Sakir. Iya, ya, jadi pertama mungkin ya. Jadi yang paling mendasar yang harus dipahami adalah HKM itu bukan proyek. Jadi banyak teman-teman ya petani membentuk kelompok tani, mengusulkan HKM, berharap bantuan. Jadi bikin proposal, terus dari proposal itu lah dia berbuat. Sebenarnya HKM tidak seperti itu. HKM itu adalah izin pengelolaan hutan secara lestari dan ada aturan-aturannya. Oke, jadi seperti tadi ada hutan yang gundul tapi tidak melakukan sesuatu, itu sebenarnya dari pemegang izin yang tidak melakukan sesuatu. Harusnya ada rencana kerja usaha yang dibuat, apa yang mau dilakukan untuk menghijaukan kembali ya, karena kalau sudah gundul ya bukan hutan lagi namanya ya. Nah, jadi pertama ya, di kelompok kami memang seperti itu, masyarakat itu melakukan pembukaan lahan secara tradisional karena belum paham bahwa hutan kalau dilestarikan itu jauh lebih kaya ketimbang harus membuka lahan pertanian. Nah, kembali ke tadi ya, apakah di hutan kemasyarakatan itu bisa berinvestasi ya? Itu sebenarnya titik yang paling bagusnya di hutan kemasyarakatan ya, di program perhutanan sosial ini. Jadi setelah memiliki izin, jadi pemegang izin itu berhak ya, punya hak untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak ya. Ya seperti ya, makanya untuk di Tandung Bila itu sebelum kita membangun ekowisata ini kami membuat dulu namanya desain tapak. Jadi alas hukumnya untuk membangun wisata di hutan namanya desain tapak. Nah, itu sudah disahkan, sudah disetujui. Jadi ada namanya ruang publik, ada ruang investasi. Ya, jadi di desain tapak itu memang sudah dideskripsikan ya, investasi bagian mana yang pihak mana yang mau ambil. Ya, salah satu contoh ya yang baru ini dua minggu yang lalu ya, kalau saya tidak salah ada yang terbaru ini ya. Jadi rencana kerjasama dengan Bobok Kabin ya. Bobok Kabin yang dari Bandung itu untuk membuat ya penginapan ya, jadi tempat nginap ya kayak hotel ala cabin ya, yang ya ini lagi tren saat ini ya. Kami juga sedang ya, kalau tidak ada halangan mungkin Maret ya kita sudah kontrak ya, sudah kontrak untuk investasi Bobok Cabin ini. Dan juga ada investor juga yang akan bekerja sama dengan kami untuk membangun spot outbound full ya, outbound di spot yang memang kita sudah tentukan di desain tapaknya. Jadi teman-teman yang memang sudah punya izin seperti ini ya, sebenarnya semua ruang untuk mengakses pihak manapun ya memang ada hubungannya dengan usahanya itu bisa. Contoh, ada yang tertarik di perikanan, di hutan ada namanya pemanfaatan kolam air deras. Jadi orang di perikanan pun bisa. Orang yang mungkin tertarik di hewan, ada namanya agrosilvopastur, ya pengembangan ternak di dalam hutan, di mana hutan sebagai sumber pakan ternak. Terus ya banyaklah sebenarnya ya.
bagi yang suka tumbuh-tumbuhan tanaman itu ada namanya agroforestry, ada namanya agrowisata, wisata buah dan seterusnya. Nah, semua pihak ini bisa berinvestasi. Misalnya orang yang punya bibit, punya keterampilan untuk memahami misalnya budidaya durian tanpa musim, ya, kemudian dia punya modal, terbangunlah kerjasama. Jadi pemegang izin ini menyiapkan lahannya, investornya ini menyiapkan sarana dan prasarananya untuk mencapai usaha itu bisa terbangun dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Wah, ternyata ini kita sudah di menit terakhir tanpa terasa kebersamaan kita di Kiprah Desa. Terima kasih Pak Al-Hawin Dodi sudah bergabung juga. Luar biasa HKM Tandung Bila. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi izin-izin HKM yang lain di Sulawesi Selatan. Nah, untuk pendengar kita khususnya kelompok tani yang tertarik ingin mengikuti jejak HKM Tandung Bila, ini untuk mendapatkan informasi atau mungkin ingin melihat langsung, mencontoh begitu, seperti apa Pak Sakir? Jadi ya teman-teman misalnya ada kelompok tani yang lain yang pertama kan saya kapasitas sebagai penyuluh kehutanan juga di yang memang di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi ketika kelompok-kelompok tani itu membutuhkan bantuan ya, dukungan dari kami, ya mungkin mau belajar bagaimana kami ya kita berbagi informasi bagaimana pengembangan perhutanan sosial itu bisa lewat website, bisa lewat Facebook atau ya semua ada kontak person di situ ya. Jadi bisa konsultasi langsung, bisa konsultasi langsung atau bisa lewat dinas kehutanan pun dengan atau KPH Latimojong juga bisa. Baik. Dan mudah-mudahan tim RRI Makassar juga bisa datang langsung ke sana begitu ya. Kami berharap bisa live di panggung hutan Tandung Bila. Siap. Mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud. Amin. Terima kasih banyak Pak Sakir sudah hadir langsung di studio RRI Makassar. Sangat menginspirasi tentunya apa yang disampaikan. Namun waktu sangat terbatas, mudah-mudahan di lain kesempatan. Terima kasih Pak Sakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian bersamaan kami di Kiprah Desa. Untuk selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.